نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah libur semester kemarin. Dan ini adalah pertemuan pertama kita di semester ini. Pertemuan pertama kita di semester 2. Alhamdulillah. Semoga awal perjumpaan di semester ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini sudah semester 2, ya nggak terasa kan, Weh? Ini sudah ulama semester 1, sekarang naik semester 2. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini untuk awal masuk seperti ini, biasanya menjadi momentum, ibu-ibu. Momentum buat apa? Pertama, momentum untuk tajdidun niyah, untuk memperbaiki atau memperbaharui niat kita. Memperbaiki atau memperbaharui niat kita. Kita belajar di sini itu untuk apa? Kita menghadiri majelis ini, tujuan utama kita apa? Kita harus betul-betul menata niat kita. Jangan sampai salah niat. Karena niat itu hal mendasar yang paling utama yang menentukan hasil yang akan kita dapat. Menentukan hasil baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niat dan setiap orang hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Makanya jangan sampai salah niat kita. Jangan sampai salah niat. Ini mumpung di awal semester kita perbaharui niat kita. Kita belajar bahasa Arab itu tujuan utama kita apa? Kita menghadiri majelis ini tujuan kita apa? Jangan sampai salah. Karena kita ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, belajar bahasa Arab itu tidak seperti belajar bahasa-bahasa yang lain. Ini terkait dengan ilmu syar'i, terkait dengan agama. Jadi jangan salah. Dan banyak peringatan tentang niat. Misalnya saja di dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan 3 golongan yang pertama kali diseret ke dalam neraka dan jasad mereka digunakan untuk menyalakan api neraka. 3 golongan yang pertama kali masuk neraka, di antaranya adalah orang yang diberi kesempatan untuk belajar dan mengajar ilmu syar'i, sedangkan mereka salah niat. Naam, mungkin di saat diceritakan di dalam hadis itu, ketika ditanya oleh Allah, apa yang engkau perbuat dengan nikmat yang telah kuberikan kepadamu, yaitu nikmat kesempatan belajar, menuntut ilmu, dan juga mengajarkannya. Apa yang engkau perbuat dengan nikmat tersebut? Orang ini awalnya mengakunya, aku belajar dan mengajar untuk mengharap ridhamu ya Allah. Itu mengakunya di hadapan Allah seperti itu pada awal ya ketika ditanya. Tapi Allah Maha tahu
Allah Maha tahu isi hati kita. Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Akhirnya Allah membantahnya, "Kadzabt, engkau berdusta." Akhirnya orang tersebut diseret ke dalam neraka dan jasadnya digunakan untuk menyalakan api neraka untuk pertama kalinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari api neraka dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Amin. Baik. Amin. Dan selain momentum untuk tajdidun niyah, untuk memperbaharui niat kita di awal seperti ini, juga menjadi momentum kita untuk introspeksi, menjadi momentum kita untuk introspeksi. Introspeksi apa? Introspeksi belajar kita kemarin. Kemarin itu belajar kita bagaimana, seperti apa? Kira-kira kekurangan-kekurangan kita di dalam belajar itu apa? Yang harus kita perbaiki apa? Mungkin ada kelebihan-kelebihan yang bisa dijaga dan ditingkatkan. Begitu ya. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Berikutnya, agenda kita hari ini apa? Sebenarnya di perjumpaan pertama di semester ini, yaitu kita tidak langsung akan membahas materi baru. Dan setiap awal semester mungkin seperti itu. Sebenarnya untuk awal semester itu agendanya pertama pembagian nilai. Lalu kedua nanti mungkin akan kita sampaikan gambaran materi yang akan kita pelajari semester ini. Satu semester ini gambaran materinya apa saja. Jadi tidak membahas kaidah-kaidah secara mendetil, tapi setidaknya gambarannya selama satu semester itu kita mempelajari apa. Dan mungkin juga nanti akan kita bahas tentang pengisian formulir daftar ulang. Begitu Ibu ya. Untuk masalah yang pertama, untuk pembagian nilai itu insya Allah kita bagikan itu dalam bentuk sertifikat, tapi tidak kita cetak. Karena kita belajarnya online kan Ibu ya, dan kita tinggalnya berjauhan. Kecuali kalau memang offline Ya, itu kita cetakkan, biasanya kita cetak kalau kita bagikan sertifikat nilainya. Tapi kalau online seperti ini kita membagikannya dalam bentuk PDF Ibu sekalian. Dalam bentuk PDF kita kirimkan. Biasanya seperti itu. Hanya saja untuk saat ini saya mohon maaf sekali. Mungkin saya belum bisa mengirimkannya sekarang karena ada beberapa kendala sebelumnya. Jadi saya belum bisa mengirimkan sekarang. Insya Allah pertengahan pekan ini insya Allah akan saya kirimkan. Tidak masalah Ibu ya? Iya. Terkait dengan penulisan nama, silahkan kalau misalnya penulisan namanya kurang tepat tadi saya menulisnya, silahkan disampaikan Ibu sekalian. Nanti insya Allah akan saya perbaiki. Baik nama Indonesianya maupun nama Arabnya. Untuk nama Arab sendiri kan nama kita ada yang menggunakan lafadz Arab, ada yang tidak kan Ibu ya? Iya. Untuk yang menggunakan lafadz Arab mungkin tidak ada masalah lah insya Allah. Mungkin ada perbedaan ini menggunakan isim masdar atau isim fa'il seperti tadi Fadilah Nur Mu'arifah tadi kalau tidak salah. Yaitu ternyata beliau biasanya menulisnya pakai isim masdar, pakai fadilah, bukan fadilah tapi fadilah. Kalau akar katanya sama, tapi jenis katanya berbeda jadinya. Tapi nggak masalah, tidak terlalu mempengaruhi arti. Tapi kalau misalnya nama yang lafadznya aslinya bukan lafadz Arab, ini kan banyak kan kita Ibu ya. Itu penulisannya biasanya itu menyesuaikan dengan bunyi Ibu. Menyesuaikan dengan bunyi. Maksudnya bagaimana? Terkadang itu ditambahkan mat, ditambahkan panjang, misalkan siapa yang buat contoh ini? Ibu Anita misalkan Anita gitu kan.
Anita. Jadi ada tambahan mat, ada ya, ada alif di sana. Kenapa demikian? Supaya orang tidak salah membacanya. Biasanya penulisan lafadz non Arab itu pasti seperti itu. Ada beberapa mat tambahan supaya orang tidak salah membacanya. Tapi kalau misalnya, naam, Jadi saya huruf nulis Arabnya kayak gitu ya Ustadz tulisannya. Saya malah nggak ngerti. tapi biasanya gimana Om? Nggak tak, belum pernah Ustadz. Belum pernah. Nah, kalau Iya. belum pernah sekarang seperti itu Om. Oh ya baik Ustadz, Ah. saya nerimo aja, saya pasti. Barakallahu fiik. Tapi kalau misalnya ibu-ibu misalkan kurang cocok, merasa kurang tepat penulisannya, silahkan disampaikan ke saya, tidak masalah ibu-ibu. Terutama ya semuanya lah, penulisan untuk dalam teks Indonesianya maupun secara Arabik. Gitu ibu-ibu ya? Ya Ustadz. Barakallahu fiikunna. Tapi mungkin ibu-ibu nanti bertanya-tanya pembagian sertifikat nilainya seperti apa sih sebenarnya? Mungkin akan kita tampilkan. Ini contoh Ustadz, nanti. aslinya Nah. mas saya pakai ain Ustadz, bukan isi sebetulnya, pakai ain rifai gitu. Oh, Rifai. Oh, Iya gitu. aslinya kalau dari bapak saya ngasihnya gitu, cuman udah kesini-sini mah nggak pakai ngede-ngede gitu, iya aja gitu. Tapi Iya. kalau misalkan kalau pakai ain juga nggak masalah, Om. Pakai ain nggak masalah. Itu Jadi kayak tulisnya jadi kayak gimana tuh Ustadz? Rifai pakai ain. Oh, abis ro tetap kasroh, terus fa nggak pakai alif Rifa. maksuroh ya, pakai ain gitu ya. Rifai. Fa-nya mungkin agak panjang, lalu fa-nya panjang, lalu ain, lalu ya. Ro-nya pendek. Ain, terus ya ya. Mm-mm. Oh, Jadi ini malah ada nama ulama Rifai kan, Om? oh, nggak tahu. Iya ya Ustadz. Nggak masalah. Kalau misalkan mau dirubah seperti itu nggak masalah, Om. Rifai pakai ain, Om ya. Kalau aslinya mah sesuai akte lahir, tapi kalau KTP mah nggak pakai ain-ain. Alifnya mah mungkin alif maksuroh juga kali-kali. Juga nggak tahu. Kalau Bebas di aja sih Ustadz, bebas aja. Bebas. Tapi sebenarnya tanda bacanya Om ya. Kalau di tulisan akte sama KTP-nya berbeda, mungkin ada titik atas gitu Om maksudnya. Iya, jadi kalau dari ijazah saya mah selalu ada ijazah saya ada pakai rifa ada gituan itu Ustaz. Titik atasnya. Gitu, Apa namanya? Koma atas maksudnya. Iya, koma atas. Tapi kan kalau di Arab mah berarti bukan pakai alif tapi pakai ain berarti ya Ustaz. Pakai ain berarti. Nggak masalah, berarti kita tambahkan ain nanti. Iya Ustaz. Nggak apa-apa bebas sih. Iya Ustaz. Oh, berarti ijazahnya sama KTP-nya Bu Anita berbeda. Iya Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz, yang penting mah saya berpartisipasi. Berpartisipasi. Tapi itu kan mungkin buat kenang-kenangan namanya. Baik. Iya, Mungkin nanti sertifikat untuk nilainya seperti ini Ibu-ibu kurang lebih. Untuk warnanya seperti ini untuk semester 1. Jadi per semester nanti berbeda warna insya Allah. Tapi untuk semester 1 seperti ini. Nilainya 100, mumtaz. Ini insya Allah nanti, ini Bu Anita sepertinya juga 100 juga. Tapi ini permisalan Om ya, ini permisalan. Iya. Ini insya Allah ibu-ibu paham Om ya, ini seperti ini kalau membaca seperti ini. Atau perlu diterjemahkan Om, kalau nanti mendapatkan sudah saya kirimkan kan loh. Ini perlu diterjemahkan tidak? Perlu sih Ustaz. Perlu Om ya? Ya. Kita coba Om. Syahadatu ijtiyaz. Syahadatu ijtiyaz. Ijtiyaz itu maksudnya bagaimana? Bahasanya telah menyelesaikan satu bagian program gitu Om ya. Ijtaza itu telah menyelesaikan program gitu. Tapi ini kan kita sudah menyelesaikan semester 1 kan Om ya? Iya. Lalu di sana alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Itu muqaddimah. Wa ba'du,
Waba'u. ويشهد مركز سلمان الفارسي لتعليم اللغة العربية لإريانتي روسي. Ini misalnya, ini permisalan ya, ini nama di sini. Ini murid semester 3 ya. Jadi Itu Li milik ya. Li, betul, Li milik. Jadi Markas Salman Al-Farisi untuk pendidikan bahasa Arab bersaksi bahwasanya ini nama Irianti Rossi bijtiyazi barnamaj ta'hil al-lugha al-arabiyyah an al-mustawa al-awwal min al-marhalatil ula, bahwasanya beliau telah menyelesaikan program pembelajaran bahasa Arab jarak jauh pada semester 1 al-mustawa, itu semester kan Ibu ya, al-mustawa al-awwal pada semester 1 minal marhalatil ula, di level pertama. Wa hasalat ala nisbah, dan telah mencapai dan telah mendapatkan nilai 100 bitaqdirin am mumtaz, dengan predikat umum mumtaz. Jadi untuk bitaqdirin amin mumtaz. Jadi dulu kita untuk predikat nilai dulu pernah kita jelaskan ya Ibu ya di awal dulu. Ada mumtaz, ada jayyid jiddan, ada jayyid, ada lagi apa lagi? Ada makbul dan ada rosib. Insyaallah nggak ada yang rosib insyaallah. Jadi mumtaz untuk nilai paling tinggi dari 90 sampai 100 itu mumtaz. Kalau 80 sampai 89 di bawahnya jayyid jiddan, di bawahnya lagi jayyid, di bawahnya lagi makbul. Gitu ya Ibu ya. Baik. Iya, Ustaz. Wa nahnu, ini tidak kalah penting, wa nahnu idza nuqaddimu laha hadhihi syahadah, dan kami ketika menyampaikan atau menyerahkan sertifikat ini kepadanya, nusiha bil istimrari fi talabil ilmi wal amali bihi, kami berwasiat kepadanya, kami menasihatkan kepadanya untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wallahu waliyut taufiq, dan taufik hanya dari Allah ya. Berikutnya al-musyriful am 'alal markaz, pembimbing umum markas Abu Ayyub Muhammad Thahar Al-Wasi. Saya sendiri. Tahriron di Jakarta. Ini ditulis di Jakarta pada tanggal tersebut. Gitu kan? Saya bingung tuh ketanya Arabnya itu. Oh, gitu ya. Kenapa Om? Tulisannya bulat-bulat gitu, Mas? Ya, agak bulat-bulat muak gitu, Ustaz. Ini tulisan kayak gini sedang ngetren ini, Om. Oh, kalau yang sya itu yang di atas jelas itu. Iya. Fatahullah alaikum. Insyaallah jelas Om ya. Nanti kalau misalkan menerima nilainya seperti ini, insyaallah bisa paham Om ya. Tapi ibu-ibu biasanya langsung fokus ke nilainya. Ini nilainya, takdirnya. Yang merah itu. Nah. Insyaallah detailnya ya Ustadz. Detailnya maksudnya nilai. Maksudnya nilai tulis kemarin berapa, lalu tugas berapa gitu Om maksudnya? Ya yang pas lagi ujian akhir itu aja. Waktu ujian akhir. Insyaallah nanti hasil koreksinya saya kirimkan juga Om. Oh iya. Hasil koreksinya insyaallah saya kirimkan juga. Atau nggak perlu? Perlu Ustadz biar tahu yang salah mana aja. Biar tahu buat cara belajarnya besok gimana. Nah, insyaallah akan saya kirimkan hasil koreksinya nanti. Insyaallah jelas Om ya untuk syahadahnya. Jadi insyaallah pertengahan pekan saya kirimkan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini saya minta maaf sekali tidak bisa sekarang betul-betul langsung dikirimkan. Ya Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita ini dulu masalah daftar ulang. Daftar ulang, ibu-ibu sudah mengisi formulir daftar ulang semuanya? Udah. Ada yang belum? Saya belum. Kalau misalkan belum diisi Om ya. Itu nanti sebenarnya hanya mengisi data saja.
kita hanya perlu data ini siapa yang tetap melanjutkan, dan kalau misalkan tidak melanjutkan yang tidak mengisi gitu ya. Lalu terkait dengan absen juga memudahkan kita. Jadi kalau misalnya ada yang belum mengisi, mungkin bisa dibuka sekarang ya Ibu. Mungkin bisa dibuka sekarang sambil coba saya Iya, tampilkan mungkin kalau supaya tidak bingung mengisinya. iya. Ini saya lagi sambil isi, Ustadz. Nah, apa nih Om? Ini anak-anak agak berisik. Ustadz Afwan, saya permisi sebentar ke belakang Ustadz. Nah, tafadhali. Silahkan Om. Ini formulirnya seperti ini kan Ibu ya, tampilan awalnya. Di sana silahkan diisi sesuai dengan pertanyaan di sana, nama sesuai KTP silahkan diisi, ikhwan atau akhwat. Ini pastinya akhwat kan Ibu ya. Misalkan kita Semester isi 2 kan ya kita ya, Ustadz? nah, misalkan kita isi fulanah, lalu kita pilih akhwat, lalu alamat, Sabar Bunda. misalkan Jakarta. Bunda Susilowati. Berikutnya misalkan nomor WA, terserah nomornya ibu-ibu isi sendiri. Cek 2 kali. Dari sini. Misalnya seperti itu. Belum. Terus kita memilih kelas semester baru. Kelas semester baru ini bukan kelas semester kemarin Ibu ya. Bukan kelas kita kemarin, tapi kelas saat ini. Kelas saat ini berarti kan Ibu semester 2 kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Semester 2. Berarti kita pilih semester 2 lalu langsung klik berikutnya. Nanti yang muncul hanya kelas semester 2 saja. Huruf W. Susilowati. Astagfirullah, maaf Ustaz, ya Allah. Nah, enggak apa-apa Om, santai Om. Ini di tempat saya anak-anak juga ramai ini Om. Barakallahu fiik. Ini kalau kita pilih yang semester 2 Ibu ya, nanti supaya yang muncul kelas semester 2 saja, bukan kelas-kelas yang lain. Lalu kita klik berikutnya, nanti akan ada pilihan kelas semester 2. Di sana ada ikhwannya ada 2 kelas, ada akhwatnya 2 kelas. Kalau kelas kita kelas yang mana Ibu? D. 2D Ibu ya, berarti yang paling terakhir. Akhwat 2D Sabtu pukul 20. Dengan Ustadz Muhammad Thahar. Banyak. Itu jangan sampai salah pilih, nanti salah masuk kelas. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ingin, misalkan, waktunya saya sekarang untuk semester ini Sabtu malam nggak bisa misalkan, karena berbenturan waktunya dengan kegiatan lain, bisanya mungkin kelas lain. Kalau seperti itu misalnya pindah kelas nggak apa-apa ibu-ibu. Misalnya hari Jumat pagi, Jumat sore, atau Sabtu pagi misalkan seperti itu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada faktor-faktor yang memaksakan kita pindah kelas, akan lebih baik kita tetap di kelas yang sebelumnya. Gitu ya, Ibu ya? Paham ya? Iya, Ustadz. Berikutnya kalau misalkan kita pilih kelas akhwat 2D, kita klik berikutnya. Berikutnya di sana ada kolom kritik dan saran ya, Ibu. Ada kolom kritik dan saran, ini silahkan tulis jika ada kritik, saran, atau masukan, silahkan ditulis. Insya Allah akan kita tampung dan akan menjadi bahan evaluasi buat kita. Jadi kalau misalkan ini merasa ada yang kurang pada jalannya belajar kita, silahkan dituliskan, tidak masalah. Silahkan dituliskan. Jangan khawatir kalau misalkan, ini nanti ketahuan namanya yang kritik siapa. Misalkan ini kan namanya sudah ditulis di formulir, lalu di terakhir baru kritiknya. Berarti ketahuan namanya yang kritik siapa, kan gitu Om ya. Jangan khawatir, insya Allah kita bukan barisan orang-orang yang mudah sakit hati Ibu. Jadi ditulis saja nggak masalah. Itu Ibu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, boleh diisi dengan strip gitu misalnya. Itu baru diklik kirim. Jangan lupa diklik kirim ya. Terakhir diklik kirim. Jangan sampai cuma ngisi sampai sini terus selesai, habis itu tidak dikirimkan formulirnya. Gitu ya Ibu ya. Insya Allah jelas Om ya untuk pengisian formulir. Jelas. Jadi sekarang misalnya kan dari ibu-ibu sekalian ada yang belum mengisi formulir, sambil mengisi tidak masalah.
Baik. Ada pertanyaan tentang pengisian formulir, Ibu-Ibu? Hal min soal? La yujad. La yujad? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan lihat sekilas gambaran materi yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, hari ini kita tidak langsung masuk ke materi, tapi insya Allah akan kita sampaikan gambaran materi-materi yang akan kita pelajari apa saja sih sebenarnya. Baik. Kemarin kita terakhir itu sampai di bab 12 Ibu ya yang kita pelajari. Ya atau iya? Ya Ustaz. Baik. Iya Ustaz. Kitab Durusul Lughah sendiri kan ibu-ibu mungkin ada yang punya. Kitab Durusul Lughah sendiri kan sebenarnya itu ada 4 jilid. 4 jilid. Dan masing-masing jilid itu tebalnya berbeda-beda, jumlah babnya berbeda-beda. Kalau jilid 1 ada 23 bab, jilid 2 ada 31 bab, jilid 3 dan jilid 4 ada 17 bab, masing-masing 17 bab, 17-17. Dan kita belajarnya tidak kita paksakan, misalkan 1 jilid itu harus selesai 1 semester, tidak. Tapi kita sesuaikan dengan durasi belajar kita yang sepekan sekali, dan masa belajarnya 1 semester itu kurang lebih hanya 15 pekan. Makanya setiap semester itu kita mempelajari biasanya jumlah babnya itu tidak jauh-jauh dari 10, 11, atau 12 bab. Gitu Ibu-Ibu ya. Makanya kemarin kita mempelajari 12 bab di semester 1. Itu jilid 1 masih. Dan di semester 2 ini insya Allah kita akan mempelajari 11 bab. Ini sebenarnya kalau kita lihat di kitab Durusul Lughah masih jilid 1 juga. Bagian terakhir, tapi bagian kedua pertengahan sampai akhir. Jadi kita nanti insya Allah semester 2 ini kita mulai dari Ad-Darsu Tsalitsa Asyara. Dari bab 13. Dan masing-masing bab biasanya itu ada yang panjang pembahasannya, kaidahnya banyak, ada yang sedikit sekali kaidahnya, pembahasannya. Ya atau iya Ibu, mungkin kemarin-kemarin kita merasakannya juga. Jadi masing-masing bab itu pembahasannya itu jumlahnya tidak sama. Ada yang panjang pembahasannya, ada yang cuma sedikit. Misalnya bab 2 mungkin kemarin, bab 2 yang pernah kita pelajari di semester lalu itu singkat sekali. Hanya pembahasannya tidak terlalu banyak. Di semester ini mungkin juga ada seperti itu. Ada yang 1 bab itu panjang sekali. Ada yang 1 bab itu panjang sekali. Sedangkan ada yang beberapa bab juga yang singkat. Beberapa bab yang panjang pembahasannya itu kita jadikan beberapa sesi, beberapa bagian. Seperti bab 13. Bab 13 ini panjang, Masya Allah. Bab 13 ini panjang pembahasannya, maka kita jadikan 3 bagian. Gitu ya, Ibu ya? Bab 13 menjadi 3 bagian. Jadi 1 bab seakan-akan 3 bab. 3 bagian. Bagian yang pertama, bagian hamzah. Di sana ada 5 mabahith. Ada 5 pembahasan. Wow. Ada 5 pembahasan. Ini bagian pertama saja. Bagian pertama yang hamzah ada 5 pembahasan. Pembahasan apa saja? Al-mabahatsul awal, pembahasan pertama tentang jam'ul mudzakkari salimi wa jam'ut taksir. Tentang kata jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Kalau dulu di semester 1 kita menjumpai kata semuanya, hampir semuanya itu bentuk kata tunggal kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Hampir semuanya kata tunggal, tidak ada double, Mufrad. tidak ada jamak, mufrad, bahasa kita mufrad. Tapi di sini kita nanti akan mulai dikenalkan dengan bentuk jamak. Jamak ini bahasa Indonesia kalau jamak, kalau bahasa Arab jam'un, mimnya sukun, jam'un. Kalau bahasa kita kan kita nyebutnya jamak. Ya. Aslinya itu serapan dari bahasa Arab, tapi bahasa Arab bacanya jam'un. Mungkin terkadang itu kan ada sedikit pergeseran lafadz ya, bahasa-bahasa serapan. Seperti hari Jumat itu kalau tulisan Arabnya bukan Jumat tapi Jumu'ah. Jumu'ah. Jumu'ah.
Baik. Ini jam'ul mudzakkar. Bentuk jamak mudzakkar itu nanti ada dua macam, ada jam'ul mudzakkar salim dan jam'ut taksir. Insyaallah nanti akan kita bahas. Jam'ul mudzakkar salim itu yang rangkaian hurufnya tidak ada perubahan, tidak mengalami perubahan, sedangkan jam'ut taksir itu mengalami perubahan rangkaian huruf. Insyaallah kita bahas nanti. Semoga Allah memberikan kemudahan. Al-mabahatsu tsani, pembahasan kedua tentang dhamir hum. Baik hum yang merupakan dhamir munfasil dan hum yang merupakan dhamir muttasil. Nah, gitu ya, Ibu ya. Naam, baik. Nggak masalah. Ini kalau ibu-ibu sambil menyimak, sambil mengerjakan yang lain nggak masalah, asal tetap menyimak, Om ya. Baik. Berikutnya setelah dhamir hum, ini al-mabahatsu tsalits, pembahasan ketiga tentang idhafatul asma'i ila ismi dzahiri wad dhamir. Memudhafkan ism kepada ism zahir dan ism dhamir. Di semester lalu kita membahas tentang idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Ya, Ustaz. Di awal pembahasan dhamir kita contoh-contohnya kebanyakan itu mudhafun ilaihnya itu ism zahir. Ism zahir itu apa sih Ibu? Ya kata yang bukan dhamir, yang bukan kata ganti. Jadi lafadz sebenarnya kalau ism zahir itu. Kalau dhamir itu kan kata ganti kan Ibu ya? Iya. Atau lafadz atau dhamir itu yang mewakili lafadz sebenarnya. Kata ganti kan gitu ya Ibu ya? Misalkan kitabu Muhammadin kita rubah jadi dhamir jadi kitabu Kitabu Muhammad. Kitabu Muhammadin pakai dhamir jadi kitabuhu. Dhamir hu itu kan mewakili lafadz Muhammad kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Lafadz Muhammad itu disebut ismun zahir. Ism zahir. Kalau dhamir itu kata ganti. Gitu Ibu ya? Iya. Jadi nanti insya Allah akan kita bahas lagi bagaimana mengidhofahkan ism kepada ism zahir dan ism dhamir, perbandingannya. Thumma al-mabahatsu rabi, pembahasan keempat tentang haula'i. Mungkin ibu-ibu ketika kita membaca mushaf, kita sering bertemu dengan kata ini, haula'i. Haula'i ini sebenarnya apa sih? Haula'i ini termasuk ism isyarah ibu-ibu. Ism isyarah, kata tunjuk. Ini bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Jadi hadza dan hadhihi bentuk jamaknya sama, haula'i. Gitu ya. Hanya saja haula'i ini hanya dipakai untuk aqil saja, yang berakal saja. Nastamir. Al-mabahatsul khamis, pembahasan kelima tentang wawul jamaah. Wawul jamaah ini termasuk jenis dhamir muttasil lirraf'i. Jadi dhamir muttasil yang biasanya ditambahkan pada fi'lun. Yang biasa dalam keadaan rafa nanti biasanya kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nanti insya Allah akan kita bahas insya Allah. Jadi kalau pelakunya jamak maka di akhir dhamir, jika pelakunya jamak, mubtada'nya jamak misalkan, maka di akhir fi'lun kita tambahkan wawul jamaah. Insyaallah akan kita bahas nanti. Semoga Allah berikan kemudahan. Ini bagian pertama dari ad-darsus tsalits asyara, bab 13. Ini bagian pertama. Kita lanjut ke bagian kedua, al-ba. Al-ba di sana juga ada beberapa pembahasan. Ada arba'atu mabahis, ada 4 poin pembahasan. Apa saja? Yang pertama, jam'ul muannats salimi wa jam'ut taksir. Jadi kalau di bagian pertama tadi kita membahas jamak mudzakkar kan Ibu ya? Iya. Di bagian kedua kita akan membahas jamak muannats. Jam'ul muannats salim wa jam'ut taksir. Seperti halnya jamak mudzakkar ada 2 jenis, salim dan taksir. Di sini di jamak muannats juga ada 2 jenis, salim dan taksir. Berikutnya
Al-mabahatsu tsani, pembahasan kedua tentang hunna dan hunna. Ini maksudnya hunna yang sebagai dhamir munfasil dan hunna yang sebagai dhamir muttasil. Kalau tadi kan di bagian pertama hum dan hum. Sekarang hunna. Hunna sebagai dhamir munfasil dan muttasil. Penerapannya bagaimana? Insyaallah kita bahas nanti. Berikutnya al-mabahatsu tsalis, pembahasan ketiga tentang ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis, yaitu ta yang tandanya sukun yang ditambahkan di akhir fi'lun madhi, biasanya seperti itu. Kenapa kok ta ta'nis dibahas di sini? Ini kan kita kebanyakan pembahasannya tentang dhamir padahal. Kenapa kok ini bahas ta ta'nis? Apakah ta ta'nis ini bagian dari dhamir? Bukan, ta ta'nis ini bukan dhamir. Makanya diperjelas di sini supaya tidak ada yang mengira bahwasanya ta ta'nis itu dhamir, gitu Om ya. Nanti akan dijelaskan ta ta'nis ini hanya sebagai tanda bahwasanya pelakunya itu muannats. Dan ta ta'nis ini bukan dhamir, bukan kata ganti. Baik, nastamir. Berikutnya al-mabahatsu rabi, pembahasan keempat tentang nunun niswah. Kalau nunun niswah itu dhamir. Nunun niswah ini juga ditambahkan di akhir fi'lun biasanya. Huwa dhamirun muttasilun li jam'il muannats salim. Ini menunjukkan jamak muannats, li jam'il muannatsil aqil. Jadi untuk menunjukkan jamak muannats yang berakal. Dulu saya sudah pernah meminta untuk menghafalkan pola perubahan fi'lun, belum Om? Misalkan kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, itu sudah belum? Belum Om ya? Dulu kita baru dhamir muttasil dalam keadaan jar Om ya? Yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, baru itu Om ya? Insya Allah nanti akan kita hafal yang dhamir yang disambung dengan fi'lun. Kataba, katabu, gitu ya. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, termasuk nanti kita akan bertemu dengan nunun niswah ini. Katabna. Baik, nastamir. Bagian ketiga dari ad-darsu tsalits asyara, dari bab 13. Di sana hanya ada mabahasan, ada dua pembahasan. Al-mabahasul awal, pembahasan pertama tentang ulaika. Ini kalau kita membaca mushaf juga sering bertemu dengan lafaz ini, ulaika, ya atau ya? Iya Ustaz. Ulaika ini apa sih sebenarnya? Ulaika ini juga termasuk ismul isyarah Ibu-ibu sekalian. Ini termasuk ismul isyarah, ini bentuk jamak juga. Bentuk jamak dari apa? Bentuk jamak dari dzalika dan tilka. Jadi dzalika dan tilka itu jamaknya ulaika. Gitu Ibu ya? Jauh. Dan ini juga hanya diterapkan untuk aqil, untuk yang berakal saja. Ini kata tunjuk ini digunakan untuk menunjuk yang berakal. Ulaika. Wadih Ibu? Ulaika ini bentuk jamak dari dzalika dan tilka. Summa al-mabahats tsani, pembahasan kedua, dan ini terakhir dari bab 13, yaitu al-ismul mamdudu la yunawwanu. Al-ismul mamdudu la yunawwanu. Ini maksudnya apa? Ism mamdud. Ism mamdud itu ism yang diakhiri alif mamdudah dan hamzah setelahnya. La yunawwan. Tidak ditanwin kalau seperti itu. Misalnya ulama'u, lalu apa? Asdiqa'u, aghniya'u, kubara'u, gitu ya. Nanti kalau kita, insyaallah akan kita bahas nanti. Jadi ini termasuk al-mamnu' minas sharf atau layan ghairu munsharif. Tidak boleh ditanwin. Berikutnya kita akan melanjutkan ke ad-darsul rabi'a asyara, bab 14. Ada apa saja di bab 14? Ada arba'atu mabahith, ada 4 pembahasan. Al-mabahathul awal, pembahasan pertama, idhafatul asma'i ila dhamirai al-mukhatabina wal mutakallimin.
mengidhofahkan suatu ism ke dua domir. Domir kum dan na. Kum itu kan perubahan dari antum kan Ibu ya? Iya. Dan na itu perubahan dari nahnu. Bagaimana penerapannya insya Allah kita Iya, bahas Ustaz. nanti. Berikutnya al-mabahatsu tsani istifham. Kita akan dikenalkan dengan istifham yang baru. Kata tanya yang baru yaitu ayyu. Ayyu. Ini di sini alhamdulillah nggak ada yang namanya ayyu ya. Nggak Kalau ada. kalau saya bilang ayyu dikira nyebutin namanya kan nggak enak. Ayyu ini kata tanya, istifham. Sebenarnya ada jenis ayyu yang lain, misalnya digunakan untuk ism mausul atau ism syarat, itu ada ayyu digunakan untuk beberapa hal itu. Tapi ini kita dikenalkan dengan ayyu untuk istifham sebagai kata tanya. Ayyu ini satu-satunya istifham yang mu'rab. Ayyu ini satu-satunya kata tanya yang mu'rab. Mu'rab itu maksudnya apa? Tidak mabni. Dia bisa berubah harokat sesuai keadaan i'rabnya. Kalau kata tanya selama ini yang kita kenal itu kata tanya itu kan harokatnya tetap Ibu ya. Man ya man, ma ya ma, hal a ya tetap seperti itu harokatnya. Tapi kalau ayyu ini bisa berubah harokat sesuai dengan keadaan i'rabnya. Bisa ayyu, bisa ayya, bisa ayyi. Bisa ayyu, bisa ayya, bisa ayyi. Dan ini maknanya juga tergantung konteksnya. Bisa apa, bisa yang mana, bisa untuk pilihan juga dan lain-lain. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nastamir al-mabahatsu tsalits, pembahasan ketiga tentang dhamirul mukhatabil muttasil. Atau secara umum atta al-mutaharrikah. Kita akan membahas dhamir yang berupa tambahan tak di akhir fi'lun. Tak mungkin nanti kita akan hafal juga, misalkan ada kita temukan katabta, katabti, katabtu. Katabta, katabti, katabtu ini ada tambahan tak kan Ibu ya di akhirnya. Semua tak yang berharokat di akhir fi'lun itu semuanya dhamir muttasil. Katabta, katabti. Itu katabta itu perubahan dari anta, katabti perubahan dari anti, ti ya. Katabtu itu perubahan dari ana. Insya Allah kita akan bahas nanti dan kita hafalkan. Berikutnya al-mabhatsul rabi' al-alamul a'jamiyyu la yunawwan. Al-alam al-a'jami. Masih ingat ya Ibu? Al-alam itu apa? Nama bukan Ustaz. Nama, orang. betul. Alam. Nama yang tercangkup dalam al-alam itu ada nama orang, nama daerah, nama merek kan gitu ya. Ahsantun. Tapi di sini al-alamul a'jami. A'jam maksudnya di sini apa? Mungkin Ibu-ibu pernah mendengar istilah a'jam atau a'jam. Kalau orang sebenarnya secara harfiah kalau lafadz a'jam atau a'jam itu maknanya asing Ibu. Asing. Orang Arab kalau mengatakan a'jami itu maksudnya ya non-Arab gitu ya. Orang Arab kalau misalkan bilang a'jami berarti non-Arab maksudnya. Berarti di sini al-alamul a'jami itu nama-nama non-Arab. Oh, iya. Nama-nama non-Arab. Nama-nama non-Arab kenapa? La yunawwan, tidak boleh ditanwin termasuk mamnu' minas sharf. Gitu ya. Jadi nama-nama ibu kebanyakan ada yang lafadznya non-Arab kan ya. Kalau yang lafadz non-Arab tidak boleh tanwin. Tapi di sini kan nama mu'annas semuanya. Ini mu'annas semuanya lupa saya. Kalau mu'annas memang asli nggak boleh ditanwin. Oh iya. Betul. Tambah lagi lafadz non-Arab. Lafadz non-Arab mudzakkar, meskipun mudzakkar, tapi kalau lafadznya lafadz non-Arab tetap tidak boleh tanwin. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kebanyakan nama Nabi itu non-Arab kebanyakan, karena memang kebanyakan bukan dari bangsa Arab kan, hanya Muhammadun dan Salihun, Joko, Bejo, nggak boleh tanwin itu, Bejo, Bejo.
Bejo ini kalau di lafadznya diganti jadi bahasa Arab bagus dong. Faiz. Kok jadi Fa- Faiz, Ustaz? Faiz itu artinya bejo. Beruntung ya. Oh, beruntung maksudnya. Walah, Eh, jane. Faiz kan bagus semua ya. Bagus Iya. Pak, bagus. Kok saya kemarin itu baru nyadar itu bejo. Nah, faiz itu artinya bejo. Karena kemarin saya ketika sholat Jumat itu mendengar khutbah pakai bahasa Jawa, mengartikan ayat itu pakai bahasa Jawa. Oh, ulaika humul faizun. Ulaika humul faizun. Beruntung. Nah, diterjemahkannya mereka itu adalah orang-orang yang bejo. Oh iya ya. Jadinya nyambung saya. Faiz. Jadi kalau bejo itu sebenarnya lafadz yang bagus kan ya, bejo. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab jadi faiz. Faiz. Ustaz, Insya Allah. kalau di Al-Quran, Hmm? kalau di Al-Quran ada yang ajami wa arabi itu artinya apa, Ustaz? A'jamiyyu wa arabi. Gitu ya. Itu Iya. a'jam itu maksudnya itu gini. Itu bantahan ayat itu membantah orang-orang Quraisy. Ayat itu membantah orang-orang Quraisy tentang mereka ketika itu mereka protes. Ya. Protes kenapa Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab kepada mereka. Lalu dibantah a'jamiyyu wa arabi. A'jami. Aslinya a itu hamzah yang pertama itu hamzah istifham kan Ibu ya? Apakah Iya. yang kita pelajari di Iya. semester pertama kemarin. Nah, karena bertemu dengan hamzah wasal berikutnya biasanya dibaca tashil. A'jamiyyu wa arabi. Afan, bertemu dengan hamzah a'jami. Itu jadinya ditashil. Jadi a'jamiyyu wa arabi. Apakah layak Al-Quran itu berbahasa asing, sedangkan Rasul yang diutus adalah Arabi, orang Dari Arab. Arab. Nggak nyambung kan gitu ya? Iya. Gitu. Artinya sama di sana non Arab atau orang asing non Arab gitu ya? Syukran, Ustaz. Afan. Iya. Tayyib. Nastamir. Selanjutnya ad-darsul khamisa asyara, bab 15. Bab 15 ada apa saja? Ini tidak banyak di bab 15. Dan ini murajaah kebanyakan bahkan tentang ad-dhamairul munfasilah wal muttasilah. Beberapa dhamir munfasil dan muttasil. Di sana ada perbandingannya nanti insyaallah. Beberapa akan disebutkan. Ini sebagai murajaah dan hal yang baru mungkin pembahasan qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da ini sebagai dzarf. Kalau di semester 1 kemarin kita kan mempelajari amama dan khalfa kan Ibu ya? Iya. Ini qabla dan ba'da itu mirip, hanya saja qabla dan ba'da itu menunjukkan waktu biasanya. Ini sama-sama jenis katanya sama, dzarf. Kaidahnya sama, hanya saja maknanya ini menunjukkan waktu. Kalau ini kan qabla dan ba'da itu insyaallah tidak asing kan, ini sering lafadz yang sering kita dengar mungkin. Iya. Qabla, Ustaz. qabla, Qabla sebelum ba'da sesudah ya. Naam. Qobliyah. Qabliyah ba'diyah, qabla al-maghrib, ba'da al-maghrib itu. Nastamir ad-darsus sadisa asyara, bab 16. Ada apa saja di bab 16? Di sana hanya dua pembahasan juga, mabahasan. Al-mabahatul awal jam'un ghairu aqilin atau jam'u ghairul aqil. Kalau sebelum-sebelumnya di bab 13 tadi kita dikenalkan dengan bentuk-bentuk jamak itu kebanyakan jamak aqil, jamak yang berakal. Termasuk juga cara bagaimana penerapan domirnya, lalu ismul isyarahnya dan lain sebagainya itu terkait dengan jamak aqil yang berakal. Sedangkan di bab 16 ini kita baru dijelaskan tentang jamak ghairu aqil. Jamak yang tidak berakal itu ketentuannya bagaimana? Apakah sama dengan jamak yang berakal? Tentu tidak, karena di sini ada pembahasannya sendiri, berarti tidak sama kaidahnya. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Nah, Nastamir
Al-mabahatsu tsani, pembahasan kedua di bab 16 ada jam'u taksir li ba'dil kalimat. Kita akan dikenalkan kembali tambahan ini beberapa bentuk jamak taksir dari beberapa kata. Cuma dua ini Om, tidak banyak insyaallah. Berikutnya ad-darsus sabi'a asyara. Bab 17. Bab 17 bahkan hanya ada satu pembahasan. Pembahasan apa? Al-mubtada' wal khabar. Mubtada' dan khabar lagi, gampang ini Om. Mubtada' dan khabar kan sudah kita pelajari di semester 1. Mudah insyaallah. Tapi idza kana jam'an, jika berupa jamak. Mubtada' dan khabar jika bentuknya jamak bagaimana? Termasuk kalau jamak aqil dan jamak ghairu aqil apakah sama? Gitu kan, Om? Iya. Tayyib. Nastamir. Ad-darsu tsamina asyara. Bab 18. Bab 18 ada apa saja? Di sana ada satu mabahis. Ada 3 pembahasan. Al-mabahatsul awal al-ismul musanna. Nah, di sini kita kalau di semester lalu kita semuanya, hampir semua kata itu mufrad semuanya, tunggal. Sedangkan di awal-awal semester ini kita akan dikenalkan jamak. Dan di bab 18 nanti kita akan dikenalkan al-ismul musanna yang menunjukkan ganda gitu ya. Ganda atau double. Jadi di dalam bahasa Arab itu pembagian kata pembagian kata berdasarkan jumlahnya itu agak sedikit berbeda dengan bahasa kita. Kalau di bahasa kita kan hanya ada tunggal dan jamak kan Ibu ya? Kalau di bahasa Arab itu ada mufrad, yaitu tunggal, ada musanna, ganda, dan ada jam'un, itu jamak dalam bahasa kita. Jadi jamak itu kalau secara bahasa dimulai dari 3 atau lebih itu baru jamak. Kalau Lebih dari 2 ya Ustaz. betul. Kalau 2 itu disebutnya musanna. Gitu ya, Ibu ya? Oh ya, ini jangan sampai tertukar istilah musanna dan muannas. Jadi terkadang kalau awal-awal belajar kita agak-agak bingung dan tertukar. Kalau muannas itu muannas lawannya mudzakkar Ibu ya? Muannas. Kalau musanna ini pasangannya mufrad, musanna, jamak, gitu ya? Baik Ustaz. Ya Ustaz. Summa al-mabahatsu tsani, pembahasan kedua itu kita juga terkait masih musanna. Tapi ism isyarah hadzani dan hatani. Ismul isyarati lil musanna. Ini kata tunjuk untuk musanna. Kalau hadza hadhihi untuk mufrad kan Ibu ya? Ya atau ya? Kalau hadzani untuk musanna mudzakkar, kalau hatani untuk musanna muannas. Gitu Om ya? Ya Ustaz. Mudah insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Summa al-mabahatsu tsalis, pembahasan ketiga tentang ism istifham kam. Kita dikenalkan dengan kata tanya yang baru lagi, yaitu kam. Kam itu biasanya menanyakan piro. Berapa ya? Kalau orang Padang bilangnya baral. Iya. Ada orang Padang di sini Om? Orang Saya. Minang. Oh, Masya Allah. Saya siapa ini? Saya. Bu Anita ya. Bu Anita aslinya Padang Om? Iya Minang. Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi bahasa Jawanya juga perbendaharaan kosakatanya banyak Om. Saya di Solo Ustaz 7 tahun. Masya Allah. Atau sekolahnya di Solo? Terus betul. Masya Allah. Di mana Om? Di UNS atau di mana? UNS Ustaz. Masya Allah. Kedokteran di sana Om? Inje. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau kakak saya sekarang di UNS Om. Oh. Ngajar di farmasi Om. Masya Allah. Sekarang udah ada farmasi ya, dulu belum ada. Nah, dulu yang membuka farmasi kakak saya Om di sana Om. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Ini kakak saya yang pertama itu termasuk panutan buat adik-adiknya. Jadi luar biasa beliau. Dari kecil beliau tuh luar biasa, Masya Allah. Iya. Nastamir. Kampung. Ism istifham kam, kata tanya kam. Ini kam itu biasanya menanyakan tentang adat mubham, bilangan atau jumlah yang tidak kita ketahui dan kita menanyakannya, gitu ya, dari kam. Tapi kam nanti insya Allah pada saatnya nanti
ini di awal saja, ini dasar saja kam. Kita membahas kam. Nanti insya Allah pada saat insya Allah di semester 7 kita akan membahas kam yang lain. Jadi kam itu tidak hanya satu macam, tidak hanya istifham ini. Kalau di sini kita membahas kam yang untuk kata tanya. Nanti ada kam yang tidak digunakan untuk kata tanya, tapi untuk mengungkapkan betapa banyak gitu, betapa banyak kam. Pakainya kam juga. Nah, tapi di sini nanti kata tanya saja yang kita bahas insya Allah. Berikutnya ad-darsu tasi'a asyara. Ad-darsu tasi'a asyara, kita akan dikenalkan, ini satu pembahasan saja, tapi kita harus betul-betul memperhatikan di sini karena ini sebagai dasar untuk selanjutnya. Tentang apa itu? Al-a'dad al-mufradah lil ma'dudil mudzakkar. Al-a'dad al-mufradah. Al-a'dad itu jamak dari adat. Adat itu apa Ibu? Bilangan. Bilangan al-mufradah. Maksudnya apa? Al-a'dad al-mufradah. Yang kalau dikatakan mufradah itu maksudnya bukan hanya satu saja. Tapi kalau al-a'dad al-mufradah itu bilangan dari 1 sampai 10. Gitu Ibu ya? Bilangan dari 1 sampai 10 lil ma'dudil mudzakkar, untuk benda yang dihitung berupa mudzakkar. Nanti ini harus kita usahakan betul-betul memahaminya, bilangan 1 sampai 10 ini, karena nanti akan menjadi dasar, landasan untuk memahami bilangan-bilangan berikutnya dari belasan, ratusan, ribuan, nanti dasarnya di sini. Bilangan 1 sampai 10. Gitu Ibu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Ustaz, berarti beda ya bilangan muzakkar, nanti ada lagi bilangan muannats gitu. Ahsanti, Masya Allah. Berarti muannats ada lagi. Naam. Nanti kaidahnya. Nanti tapi kalau di sini kita paham, di yang mudzakkar ini paham, insya Allah di muannats lebih mudah. Tinggal kebalikannya gitu saja. Insya Allah mudah. Allah. Baik. Ad-darsul ashrun, tentang apa ad-darsul al-ashrun? Ad-darsul ashrun itu masih tentang adat. Itu al-a'dad al-mufradah lil ma'dudil muannas. Ini baru yang ditanyakan barusan. Ini bilangan 1 sampai 10 untuk benda muannas, gitu ya. Yang dihitung ini muannas. Kalau tadi bab 19 bendanya mudzakkar, kalau bab 20 bendanya muannas. Gitu Ibu ya? Paham deh? Wow, sementara wadikan dulu ya. Nastamir. Insya Allah nanti mudah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Berikutnya ad-darsul hadi wal ashrun, al-hadi wal ashrun, afan. Ad-darsul hadi wal ashrun, bab 21. Bab 21 tentang apa? Ini lebih mudah lagi. Bab 21 itu bab murojaah, semuanya murojaah. Bahkan kebanyakan pembahasan di semester 1. Kita murojaah di sini supaya tidak lupa. Jadi tetap kita ingat dan kita tetap bisa mempraktekannya. Tentang apa saja? Di sana ada 6. Ada asmaul isyarah, macam-macam kata tunjuk. Kalau al-jumlah al-ismiyah, al-jumlah al-ismiyah sudah kita bahas kan namanya? Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Lalu ada lagi an-na'tu wal man'ut. Ini kemarin juga kita sudah mempelajarinya. Lalu al-mudhaf wal-mudhaf ilaih. Ini juga sudah. Ya kan Ibu ya? Berikutnya ada huruful jar, beberapa huruf jar. Yang terakhir ad-dhamair, dhamir. Ini sudah kita bahas semuanya. Jadi bab ini sebenarnya adalah bab murajaah. Gitu Ibu ya? Mudah insyaallah. Tinggal sisa 2 bab, bab 22 dan 23. 2 bab yang terakhir ini 2 bab yang nyambung nih Ibu. 2 bab yang nyambung. Kenapa kok nyambung? Karena kaidah yang dibahas itu sama. Hanya saja kalau bab 23, bab terakhir itu bab pelengkap sebagai latihan. Karena sebenarnya kaidahnya ini satu kaidah saja yang dibahas. Bab 22 dan 23 itu satu kaidah saja, tapi panjang kaidahnya. Makanya latihannya juga butuh latihan yang panjang. Nafasnya juga butuh nafas yang panjang. Jadi semoga Allah berikan kemudahan. Nanti bab 22 dan 23 itu satu pembahasan yang sama. Nanti untuk khusus bab 23 itu hanya tambahan latihannya saja. Tentang apa? Satu saja. Al-mamnu'u minas sarf asbabuhu wa ahkamuhu. Ini sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai bab yang merangkum beberapa pembahasan yang terpencar-pencar di bab-bab sebelumnya dari semester 1 sampai
ini tadi semester 2 tentang al-mamnu'u minas sarf. Maksudnya al-mamnu'u minas sarf itu yang bagaimana? Kita kan pernah mempelajari beberapa kata yang tidak boleh diakhiri tanwin kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya, Pak. Itu istilahnya al-mamnu'u minas sarf. Jadi kata yang mamnu' minas sarf itu kata yang tidak boleh diakhiri tanwin. Gitu Ibu ya? Nanti insya Allah akan kita bahas asbabuhu, sebab-sebabnya kenapa kok mamnu' minas sarf dan hukumnya bagaimana. Gitu Ibu ya? Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ya kalau dulu kan beberapa sebab sudah kita pelajari, misalkan al-alam al-mu'annas. Nah itu sebabnya, di antara sebab-sebabnya ini karena ismul alam dan mu'annas. Lalu apalagi dulu yang sudah kita pelajari? Nama Arab. Yang penting itulah. Insya Allah nanti mudah insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu Ibu ya? Iya, Ustadz. Ada pertanyaan Ibu? Ini alhamdulillah sudah selesai pembahasan bab di ini bab 23 itu tamrinat alal mamnu' minas sarf, latihan-latihan tentang al mamnu' minas sarf. Ini latihan tambahan sebenarnya. Kalau di bab 22 juga ada latihannya nanti. Ini latihan pelengkap. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan keistiqomahan. Amin. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal mungkin tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi ini sudah selesai alhamdulillah bab 22, ini bab terakhir di semester 2. Berarti setelah ini udah ujian dong. Udah ujian lagi. Kan sudah selesai. Aduh, Pak. Mau tanya Ustadz. Na'am, tafadhal. Kan ini kan total kalau nggak salah 6 semester ya Ustadz? Sebenarnya lebih Om. Oh lebih ya? Harusnya 8 semester, kayak kuliah. Lulus jadi S1. Yang ini Ustadz, apa namanya, kalau untuk kelas yang sudah berjalan, yang sudah lalu, itu paling tinggi itu di semester berapa 7. Ustadz angkatan? Oh, udah ada yang semester 7 ya? Nah, oh ya. Itu untuk yang kelas offline Om ya? Kelas offline. Oh, kalau offline. kelas online kita ini kan belum lama, ini semenjak ada. Ini termasuk keberkahan corona ini, Om. Ada kelas kita itu. Iya, benar, Jadi semua pasti ada hikmahnya. Lebih mudah insya Allah belajarnya. Semenjak muncul corona itu, jadi kita ada inisiatif. Kenapa nggak dibuat online aja sekalian gitu. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Jadi untuk yang Kubaro ini, yang kelas online ini baru 3 angkatan. Jadi yang tertinggi baru, ya ini ibu-ibu angkatan kedua. Ini baru 3 ya Ustadz? Jadi yang baru kemarin itu baru angkatan ketiga. Tapi kalau yang offline itu sudah lama. Mungkin sejak akhir tahun 2015 atau awal 16 kalau tidak salah. Itu kita sudah buka, dan untuk yang istiqomah sampai sekarang itu kelas tertinggi itu semester 7. Semester 7. Muridnya berapa Ustadz? Macam-macam, setiap kelas semester biasanya 7, berbeda-beda. Maksud saya untuk semester 7 kan ini seleksi alam gitu biasanya. Betul sekali. Untuk semester 7 ini minim sekali Om. Sekarang ini ya termasuk karena mungkin perubahan kondisi. Karena biasanya kan orang itu tergantung dengan kebiasaan. Kemarin itu sebelumnya itu kan belajarnya offline. Sekarang tiba-tiba online. Kaget. Ada yang belum biasa belajar online, akhirnya nggak bisa saya kayak gitu kan, akhirnya repot. Jadinya ya, tapi alhamdulillah masih ada beberapa yang istiqomah, dan bahkan ada yang terjebak di Oman itu masih tetap bisa belajar, alhamdulillah. Nggak bisa pulang ke Indonesia, tapi alhamdulillah tetap bisa belajar. Iya, soalnya gini Ustadz, pengalaman saya belajar bahasa Arab itu ternyata, ya ini pengalaman saya pribadi ya, kalau untuk semangat belajar aja tuh nggak cukup. Karena yang udah saya udah belajar itu, kalau kelasnya gampang banget bubar Ustadz. Kalau nggak muridnya yang merotoli satu-satu, gurunya mengundurkan diri, ganti guru, balik lagi dari awal lagi belajar. Jadi gitu. Ini baru, alhamdulillah, makanya kenapa saya tanya yang udah paling tinggi itu semester berapa, itu saya
pengen lihat kemungkinannya ada kemungkinan bubar lagi apa enggak. Terakhir saya dicoba yang melembaga gitu, istilah belajar bahasa Arabnya di lembaga yang memang resmi. Sama Ustadz, sampai saya cuma tinggal berdua aja muridnya. Masya Allah. Akhirnya bubar juga karena yang satu karena sibuk dengan kerjaan, ya qadarullah bubar juga itu, saya kira nggak sampai selesai juga belajarnya. Jadi gitu aja terus, makanya nggak pinter-pinter. Sharing aja sih Ustadz. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Istiqomah Amin. itu istiqomah yang utama. Di samping kesabaran, keistiqomahan itu modal utama. Nah, betul, belajar itu kalau misalkan berhenti di tengah jalan, mulai lagi dari awal, berhenti di tengah jalan, mulai lagi dari awal, ya di Lupa. situ terus, ya, di situ terus. Tapi ya semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Harapan kita seperti itu. Makanya kita menyiapkan modul, menyiapkan program itu ya sampai selesai kita menyiapkannya. Untuk semoga ibu-ibu semuanya istiqomah. Dan kita setiap pekan itu kita selalu ada pertemuan untuk pengurus. Masih jadi misalkan modul, sebagian modul masih kita garap, misalkan ada beberapa revisi kemarin di semester 1, 2 dan yang sudah berjalan itu mungkin ada beberapa revisi itu kan. Kita revisi lagi. Jadi ini setiap pekan kita juga masih ada pertemuan untuk pengurus itu rapat. Untuk liburan kali ini kan beberapa perkuliahan untuk Timur Tengah kan belum mulai. Jadi malah sepekan 2 kali kita rapat. Dan kita merencanakan juga beberapa program yang lain sebenarnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Yang dulu yang pernah saya sampaikan, program tahsin online itu, atau secara umum lah, bukan hanya tahsin tapi belajar bahasa Arab. Karena gambaran kita ada beberapa kelompok belajar sesuai dengan kemampuan untuk belajar Al-Quran itu. Ada yang misalkan yang sudah bisa membaca, tapi untuk mendalaminya kan tahsin kan seperti itu ya. Sudah bisa bacanya, tapi untuk mendalami makhraj dan sifatnya. Lalu biasanya sudah ada juga yang sudah bisa, ada yang sudah menguasai teori tapi prakteknya belum, kan ada juga yang seperti itu ya. Mungkin ada juga yang betul-betul dari nol belum bisa membaca, misalkan ada yang mu'allaf, atau mungkin sudah usianya sudah lanjut tapi baru belajar. Kita pengennya ada kelas-kelas seperti itu. Semoga Allah ada ya Ustadz buat manula. Pengen kita. Tentu kan metodenya mengajarinya kan berbeda kan, antara orang yang sudah bisa membaca dan betul-betul dari nol. Dan anak kecil dan dewasa kan juga beda juga gitu. Kalau Iqra itu mungkin cocok untuk anak kecil, tapi kalau untuk dewasa tidak terlalu cocok seperti itu. Oh gitu, Ustaz. Terlalu lama kalau untuk dewasa itu terlalu lama untuk Iqra itu. Oh, iya. Karena Iqra itu harus kalau belajarnya tiap hari rutin istiqomah itu bagus untuk anak kecil. Emang benar harus tiap hari itu. Kan kalau orang tua itu pengennya ya simpel, beberapa kali pertemuan, tapi udah bisa kan gitu, pengennya kan gitu. Oh, iya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan juga rencana-rencana program yang lain juga semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Termasuk kemarin itu ada masukan baru juga setelah kita mengadakan daurah kemarin, ada masukan baru juga dari peserta daurah yang belum mulai belajar di Kubaro, tapi baru mendaftar sepertinya. Beliau bilang, kenapa nggak buka kelas imla aja kayak gitu, nggak hanya sebatas daurah saja. Aduh, ini kita pikir-pikir kemarin kita rapatkan juga itu. Aduh, ini kalau untuk kelas imla ini waktu dan tenaganya sepertinya belum bisa gitu kan gitu. Imla itu apa Ustadz Afan? Imla itu menulis. Jadi iya menulis. Kemarin yang kita daurahkan kemarin. Memang imla itu sebenarnya itu
tidak bisa sekedar teori seperti kemarin. Kebanyakan kan teori kok ya, prakteknya hanya sekali. Sebenarnya Iya. imla itu harus banyak porsi praktek Banyak seharusnya. praktek ya. Seperti saya sampaikan kemarin ketika praktek itu, saya pribadi itu makan imla itu dulu ketika masih calon pelajar sebelum di pesantren, betul-betul masuk program kelas 1 pesantren, itu ada capel calon pelajar itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu setiap hari makan imla, bahkan bisa sehari 2 kali. Di kelas itu imla terus ini. Jadi buku tulis yang paling cepat penuh itu buku tulis imla. Imla terus. Jadi harus sering mencoba menerapkan kaidah-kaidah yang dipelajari. Iya. Tapi akhirnya kemarin sepertinya kelas imla belum bisa kita buka, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada waktu kosong, ada waktu lebih di masing-masing kelas, mungkin bisa kita isi dengan praktek imla. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hal mensoal ibu-ibu sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin beberapa pembahasan atau beberapa poin yang kita sampaikan hanya itu saja tadi. Dari awal tadi mungkin saya ringkas. Ini mumpung masih di awal semester, ini momentum buat kita semuanya untuk tajdidun niyah, untuk memperbaharui niat kita, menata ulang niat kita belajar untuk apa. Kemudian juga momentum buat kita di awal ini untuk introspeksi, muhasabah. Ini kemarin itu semester lalu kita tuh belajarnya seperti apa, mungkin kekurangan-kekurangan apa di semester lalu yang harus kita perbaiki selanjutnya. Dan kalau misalkan ada kelebihan-kelebihan, maka kelebihan-kelebihan itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Berikutnya tadi untuk masalah nilai. Nah, nilai tadi saya sampaikan, saya minta maaf. Insya Allah di pertengahan pekan baru saya kirimkan, nanti dalam bentuk PDF, dan formatnya nanti nilainya seperti yang saya tampilkan tadi. Anda tertulis nama Indonesia dan nama Arabic, baru nilai dan predikat. Jadi makanya saya tanya tadi untuk masalah nama. Jadi silahkan nanti kalau misalkan namanya kurang tepat, silahkan disampaikan Ibu ya. Sekali lagi saya nanti kalau namanya kurang tepat, silahkan disampaikan. Berikutnya masalah formulir. Jika belum mengisi formulir daftar ulang, silahkan diisi. Tadi tata caranya seperti itu. Insya Allah mudah. Tinggal ngisi data saja. Tidak ada yang lain-lain. Tidak ada transfer pendaftaran ulang gitu ya, nggak ada insya Allah. Berikutnya ini tadi tentang materi-materi gambaran pembahasan yang akan kita pelajari di semester ini. Itu untuk yang kita bahas hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu sebelum kita tutup? Tidak ada pertanyaan? La yujad? Nggak ada Ustaz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, Ibu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya anak keturunan yang saleh dan salihah. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khair Ustaz. khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.